Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jais dengan NIM 302190094, kelas KPID semester 4. Dalam video ini saya akan sedikit memaparkan tentang sikap dan perilaku mata kuliah psikologi komunikasi. Sikap dan perilaku. Definisi sikap dan perilaku. Perilaku merupakan sebuah tindakan yang di dalamnya menumbuhkan berbagai tindakan dan juga aktivitas manusia, di mana cangkupan pengertiannya pun sangat luas. Dalam hal ini berkaitan dengan cara seseorang tertawa, bekerja, dan juga berjalan. Dari adanya uraian tersebut dapat dijelaskan pun dapat disimpulkan adanya perilaku kehidupan manusia akan berkaitan dengan aktivitas manusia itu sendiri. Untuk pengertian perilaku sendiri memang perlu dibatasi dengan adanya sebuah keadaan jiwa yang bisa membuat seseorang lebih mudah dalam berpikir dan juga berpendapat. Dalam psikologi, teori perilaku dapat diumpamakan dari berbagai suatu reaksi yang bisa berkaitan atau berhubungan dengan sebuah reaksi lingkungan. Selanjutnya yaitu fungsi sikap. Setiap kali kita memutuskan untuk bersikap tentunya ada konsekuensi yang harus ditanggung. Konsekuensi tersebut hadir karena adanya keadaan yang turut mempengaruhi fungsi dalam bersikap. Sebenarnya fungsi bersikap ini telah dijelaskan oleh Kant, yang mana Kant menjelaskan bahwa dalam bersikap akan memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah suatu sikap. Fungsi penyesuaian di sini dapat diartikan bahwa seorang cenderung mengembangkan sikap yang akan membantu mencapai tujuan. Sebagai contohnya, fungsi penyesuaian adalah keadaan seseorang yang cenderung menyukai partai politik yang mampu memenuhi dan mewakili aspirasinya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan dapat diartikan sebagai sikap seseorang yang dapat melindungi keharusan untuk mengakui kenyataan tentang keadaannya. Sebagai contoh, fungsi pertahanan di sini adalah perilaku proyeksi yang dilakukan seorang dalam melindungi dirinya agar tidak dianggap memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya yaitu fungsi ekspresi. Sikap ini memiliki fungsi ekspresi, artinya bahwa sikap akan membantu seseorang untuk mengekspresikan dirinya dalam bertindak positif atau negatif. Tujuannya yaitu untuk memamerkan citra dirinya yang ingin dianggap baik atau buruk di mata masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi pengetahuan. Fungsi sikap juga memiliki fungsi pengetahuan, artinya bahwa sikap akan membantu seseorang untuk menetapkan standar evaluasi terhadap suatu hal. Sebagai contohnya bahwa fungsi pengetahuan misalnya adalah seorang pemilik sepeda akan mengubah sikap positif terhadap sepeda seiring dengan peningkatnya status sosialnya. Ia memutuskan untuk membeli sepeda motor karena ia yakin bahwa sepeda motor akan lebih sesuai dengan status sosialnya yang baru, yaitu sebagai pegawai negeri sipil. Ketiga yaitu proses pembentukan sikap. Ada proses pembentukan sikap perilaku dalam psikologi menjadi hal yang menarik ketika kita memperhatikan kebiasaan yang ada pada orang-orang di sekitar kita. Perilaku setiap orang memang berbeda-beda. Psikologi berusaha menelaah hal ini dan ada banyak sekali teori mengenai perilaku, pembentukan perilaku.
kita bisa mencari tahu lebih banyak mengenai proses pembentukan perilaku psikologi supaya kita lebih memahami konsepnya. Lanjut, keempat yaitu perubahan sikap psikologi persuasif. Menurut psikologi, sebuah sikap merujuk kepada suatu rangkaian emosi, kepercayaan, dan perilaku terhadap objek tertentu, orang, benda, atau kejadian. Perubahan sikap timbul ketika seseorang berubah pikiran dari positif menjadi negatif, dari sedikit positif menjadi sangat positif, atau tidak menentukan sikap sehingga pemiliknya. Karena fungsi nilai dari sikap tersebut berproses, yang dapat merubahnya adalah sebuah fokus utama yang dipelajari dalam psikologi sosial. Beberapa komponen membentuk sikap yang mengawali perubahan sikap dalam psikologi yaitu komponen kognitif yang berisi semua pemikiran atau ide-ide yang berkaitan dengan objek sikap. Selanjutnya yaitu komponen afektif yang meliputi perasaan atau emosi yang didasarkan oleh seseorang terhadap objek dari sikap tersebut. Lanjut komponen perilaku yang dapat diketahui melalui respon dari. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.